Oke, kembali lagi di Gocek bareng Bro Marco. Oke, langsung aja. Marco, ini udah ada judul Mencela-Mencele AFC. Ya, oke. Cerita dulu nih, apa sih Kita yang bikin lagi mau ngomongin dua AFC ini Mencela-Mencele? Ya. Ada tuan rumah Nah, ini. round 4 yang akhirnya Yes. sudah dipastikan milik Qatar dan Arab Saudi. Betul sekali. Ini tanggal 13 Juni 2025 sudah ditetapkan Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah, ya. Betul. Kita coret-coret dulu nih, Mai. Jadi kita lihat kalau ada di sini nih, jelas sekali bahwa Saudi Arabian and Qatar. Ya, dan Qatar ini. Football, oke. Itu akan Qatar Football. udah resmi ya. Ini dikirimkan ke media-media, termasuk Nusantara TV, dikirimkan AFC bahwa sudah ada pernyataan resmi atau keputusan terkait dengan tuan rumah round 4 nantinya. Betul. Tapi yang menjadi menarik adalah jadi rame nih. Ya, jadi kan? rame. Sebenarnya ini penunjukannya harusnya nggak rame, tapi jadi rame. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya AFC ini nggak konsisten. betul. Gitu. Dari Kalau tahun kita lihat 2023 kalau di sini, ya. Juli 2023 bahwa sebenarnya tuan rumah R4 itu adalah awalnya ya itu adalah dua kontestan di round 3 terbaik. Artinya apa? Mereka yang memiliki peringkat terbaik di round 3 itu akan menjadi tuan rumah. Namun kita tahu bahwa bulan April 2025 tiba-tiba China melakukan atau mengajukan bidding. Bidding. Artinya apa? Setiap negara punya kesempatan untuk tapi menjadi dan ini tuan nggak rumah. diumumkan, tiba-tiba aja China mau bidding gitu. Oke. Terus setelah itu masuk ke tahun bulan Juni 2025. Ini artinya proses dari 2023 sampai 2025 Iya, ini jadi ada waktu sebanyak 2 tahun begitu ya, jadi terjadi ada 3 perubahan. Betul, ada perubahan yang kita lihat di sini sebenarnya bahwa awalnya itu sebenarnya udah ditetapkan tapi tiba-tiba kok berubah, tiba-tiba ada bidding dan segala macam dan akhirnya ada bocoran nih dari media Arab bahwa Saudi dan Qatar akan menjadi tuan rumah round 4. Rame akhirnya. Jadi tim-tim peserta kecuali Indonesia ini mengajukan protes ke AFC. Oke. Tapi yang katanya Hasilnya gimana tuh? dicuekin. Jadi katanya hanya donatur yang boleh ngatur katanya. Wah, berani-beraninya cuekin King Indo ya. Gimana nih? Jadi, Kenapa? Karena donatur. karena akhirnya itu menimbulkan perdebatan ya, menimbulkan polemik lah. Tapi pada faktanya kan memang kedua negara ini kita ketahui juga menjadi sponsor juga kan. Betul. Jadi dua negara ini kenapa dikatakan donatur boleh ngatur karena memang dua negara ini adalah ada dua perusahaan dari Qatar dan juga Arab Saudi yang menjadi sponsor atau partnership dari FIFA, termasuk nanti untuk Piala Dunia 2026. Jadi mereka menggelontorkan dana dan mereka akhirnya bisa ngatur nih siapa yang jadi tuan rumah. Kata netizen, ini belum ada konfirmasi ya yang pasti. Kalau kata Marco apa? Kalau kata saya sih sebenarnya ya tunggu penyelidikan dulu sebenarnya, investigasi dulu nih baru tahu sebenarnya apa sih. Tapi kalau untuk indikasi awalnya memang tercatat bahwa memang ada dua perusahaan, satu perusahaan dari Arab Saudi, satu perusahaan dari Qatar itu memang jadi partner resmi dari FIFA. Dan kita tahu bahwa memang FIFA ini juga ini sangat baik banget nih sama negara-negara Timur Tengah Mereka karena ada kedekatan tersendiri ya, karena ada memang sumber uangnya dari sana ya. Nah, itu. Karena betul untuk menggelar kejuaraan atau turnamen sepak bola itu kan butuh duit banyak. Jadi kita tahu bahwa Piala Dunia 2022 Qatar itu Timur Tengah juga. Nanti 2036 juga Arab Saudi. Betul. Jadi artinya apa? Mereka memang lagi mendorong negara-negara Arab Saudi untuk bisa jadi partnership lah. Nah, ini mungkin yang menjadi perdebatan masyarakat atau mungkin asumsi dari masyarakat begitu ya. Ini kan udah jelas donatur, boleh dong ngatur-ngatur, Boleh, nah, itu dia, donatur ngatur-ngatur. Boleh ngatur. Nah, ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Ini kan slotnya sisa 3 kan ya? Betul. Sisa 3. Udah pasti 2. Nah, itu dia. Jadi apakah sudah pasti atau berapa persen? Jadi nih? kan kita tahu bahwa 48 tim akan bermain di Piala Dunia 2026. Artinya 8 tim dari Asia itu nambah 2 kali lipat dari edisi sebelumnya. Dan saat ini baru ada 1 dari Timur Tengah yang lolos, yakni Yordania. Jordania, betul. Dan ini kesempatan. Dan Indonesia kayaknya salah circle nih. Karena satu-satunya dari negara yang bukan negara teluk ya. Negara Timur Tengah. Ada Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, terus Oman juga, Irak, dan Indonesia terakhir satu-satunya dari ASEAN. Artinya apa? Ini kesempatan mereka untuk menambah kuota, bisa jadi Arab Saudi atau Qatar. Jadi ya apapun dilakukanlah untuk bisa paling tidak meloloskan 2 lagi negara dari Timur Tengah. Seperti itu, Mai. Oke, nah yang rame juga nih, boleh kita slide kali ya? Iya, mungkin oke. Saya bantu ya? Oh iya. Itu dia. Mohon maaf ya, hari pertama. Enggak apa-apa, memang kayak gitu. Jadi banyak prosedurnya di sini. Banyak prosedurnya ya, tidak, tapi sejauh ini sudah aman. Aman ya. Nah, ini dia nih yang menjadi yang ramai juga. Betul. Nah, salah satu privilege dari tuan rumah begitu ya, tentunya mereka bisa menentukan jadwal. Kalau kita lihat jadwalnya Indonesia ada di pot 3, tapi jadwalnya ada di 8 dan 11 Oktober. Betul. Itu artinya hanya ada 2 hari. Hanya ada 2 hari persiapan ya. Jadi kita tadi udah bicara tentang gimana sebenarnya
keraguan orang, ketidaktransparan penunjukan dari tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Nah, tantangannya tentu ada. Kita tahu bahwa Indonesia ini memang nggak circle-nya, karena memang cuma satu-satunya negara non-teluk ya di sana. Cuma kita tahu bahwa kemarin Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, itu bilang bahwa menerima nih, ya kan, penunjukan ini, dan percaya nih bahwa kan pertarungan akan berjalan fair. Mudah-mudahan yakin ya, mungkin kemarin habis dibisikin sama Gianni Infantino, habis ketemu soalnya kemarin di Amerika Serikat kan, bahwa oke, nanti tenang aja, kita akan netral. Tapi yang pasti akan tantangannya cukup berat ya. Yang pertama tentu adalah masalah lokasi, cuaca. Kita tahu Piala Dunia 2022 aja digeser ke bulan Desember gara-gara cuacanya memang ekstrim panas gitu. Dan itu membutuhkan aklimatisasi yang cukup panjang tentunya. Hanya membutuhkan adaptasi yang cukup berat lah. Jadi hanya negara-negara yang bermain di Timur Tengah yang mungkin akan lebih gampang aklimatisasi. Dan yang kedua tadi, seperti yang Mei katakan tadi adalah, kalau kita lihat adalah jadwal. Jadi jadwal di sini pot 1 dan pot 3 itu, kita ada di pot 3 nih, karena ranking kita ini paling rendah bersama Oman. Jadi dari hitung-hitungannya kita ada di pot 3. Kemungkinan akan ada di pot 3, besar kemungkinan akan ada di sini nih. Walaupun nanti mungkin bulan Juli akan ada update sebelumnya, baru drawing. Nah, mungkin kita nggak akan jauh berbeda kan di pot 3. Nah, ketika kita bermain di pot 3 berarti ada 2 pertandingan yang harus kita jalanin di tanggal 8 dan 11. Nih, pot 3. Sementara pot 1 yang kemungkinan akan jadi milik tuan rumah, karena Qatar kan sejauh ini juga masih, dan Arab Saudi itu masih peringkat tertinggi gitu. Mereka hanya akan bertanding tanggal 8 dan tanggal 14. Oh iya, mereka punya waktu istirahat 2 kali lipat lebih banyak daripada kita ya. Iya kan, 5 hari waktu istirahat. Artinya apa? Artinya mereka punya keuntungan. Sementara mereka juga tidak perlu beradaptasi ya. Betul, karena bermain di lokasi sendiri. Karena memang dari awal itu banyak yang berharap bahwa lokasi ini tempat netral aja, di mana tim-tim dari round 3 ini yang lolos ke putaran keempat ini bukan dari salah satunya gitu loh. Jadi mungkin di Jepang atau di mana tim-tim yang sudah lolos lah ke putaran final. Jadi ya kalau boleh kita lihat memang banyak faktor yang tentunya akan menjadi tantangan timnas Indonesia nantinya di round 4 nanti. PR terbesar pemain timnas apa nih? Ya, PR terbesar sebenarnya tentu saja adalah membiasakan diri bermain dengan tim-tim Timur Tengah. Kita tahu bahwa memang kita kemarin berhadapan dengan Arab Saudi dan berhasil menahan imbang dan menang 0-2 di GBK. Tapi yang pasti kan ada di September nanti akan ada uji coba, di mana PSSI juga tengah, kita tahu, mencari lawan yang dari Timur Tengah. Cuman masalahnya adalah kita itu punya tren yang kurang baik saat bermain tandang, karena kita belum pernah menang di tandang selama round ketiga. Paling maksimal kita meraih hasil seri. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kalau bisa sih sebenarnya uji cobanya ditaruh tandang aja, jangan ditaruh di GBK gitu. Jangan terlalu mikirkan cuan dulu deh. Kita mikirkan gimana pemain-pemain terbiasa main di luar GBK, di luar Indonesia. Jadi mereka itu punya paling tidak fighting spiritnya tetap terjaga gitu. Oke. Next kita punya apa lagi nih yang seru? Masih ada di slide ketiga nih. Masih ada di slide ketiga. Oke, saya bantu. bantu. Jadi pertanyaan kan sebenarnya Mei bahwa bisa nggak sih kita lolos dari round 4? Ini nih, ya kan? Bisa nggak sih kita lolos dari round 4? Oke. Coba saya lihat dulu ya. Kenapa ada ST-nya di sini? Yes, jadi kita mulai. Oke. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan timnas Indonesia yang berhubungan dengan para pelatih hebat ini? Nah, ini bukan tanpa alasan kita kasih gambar-gambar ini. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa ranking kita tuh 23 ya sekarang. Yang terendah di antara peserta-peserta round 4. Tapi jangan salah, Indonesia itu tim luar biasa, tim baik, tim bagus lah. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 pelatih yang itu akhirnya setelah bertemu dengan Indonesia itu bikin CV baru. Jadi mereka harus ngelamar lagi nih karena dipecat sama timnya. Dipecat gitu ya. Pertama adalah Graham Arnold. Yes. Nah, Graham Arnold ini kita tahu bahwa Indonesia bermain imbang 0-0 di GBK. Dan setelah pulang Australia ke negaranya, timnya, Graham Arnold mengundurkan diri dan diganti dengan Tony Popovic. Lalu ada yang kedua, ini luar biasa. Roberto Mancini dipulangkan sama King Indo. Yang membawa Italia juara Piala Eropa. Terus klub juga dibawa juara, dan ketika berhadapan dengan Indonesia, setelah berhadapan dengan Indonesia ditahan seri Arab Saudi di Jeddah. Dipecat juga. Oke. Lalu sangat penting ya, seri aja langsung dipecat atau mengundurkan diri. Betul. Jadi pride mereka antara pride mereka sama keputusan dari tim sendiri atau dari negara sendiri itu sangat besar. Terganggu banget mereka dengan ketidakmampuan mereka menang lawan Indonesia. Nah, ini terakhir yang terbaru adalah Branko Ivankovic. China. Nah, Branko Ivankovic itu memang udah lama dikritik sama supporternya.
Dan kesempatan terakhirnya adalah kemarin lawan Indonesia. Kalau dia bisa menang, mereka bisa melaju ke round 4. Nah mungkin dia posisinya aman. Sayang main di GBK kalah dengan Babay, kalah 0-1 dan coret juga. Oke, Graham, bye. Mancini, bye. Nah, Branko, bye. Kenapa ada ST? Emang siapa yang mulai kita nggak berani nyoret nih. Nah itulah kehebatan tim kita. Jangankan pelatih lawan, pelatih sendiri aja dipecat. Dipecat nih, Mai. Saya nggak ikut-ikutan ya. Ini dipecat, kita tahu bahwa habis menang lawan Arab Saudi loh, dipecat diganti dengan Patrick Kluivert. Tapi ya apapun itu sebenarnya kan ya PSSI tentu punya punya rencana lah ya, kita tahu bahwa mereka ingin lebih baik gitu loh, ingin lebih tim ini bisa lolos ke putaran final gitu. Apakah bisa lolos ke putaran final? Aku pikir sebenarnya harusnya bisa ya, karena Indonesia punya anggaran yang cukup paling besar di antara cabur lain. Bisa mendatangkan 2 pemain naturalisasi lagi tadi informasinya. Betul, jadi punya skuad yang mewah boleh dikatakan, paling mewah di antara, jangankan skuad tim, pemain, pelatihnya aja paling mewah nih. Terus jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa fight dimanapun pertandingan babak atau ronde keempat nantinya, Indonesia harusnya bisa fight. Yang paling penting sebenarnya itu tadi, yang saya katakan bahwa kita harus meninggalkan yang namanya bahwa formasi 2-2-6 itu lebih baik dari formasi 3-1-6. Ini juga rame nih. Coba dijelasin. Nah, katanya ini lebih baik nih dua kali menang. Dari 2 pertandingan 2 kali menang, 6 poin itu lebih baik dari 3 kali seri 1 kali menang dan hasilnya 6 poin. Berarti artinya lebih baik Coach Pique dong. Nah, ini harus diakhiri sebenarnya. Ini perdebatan ini harusnya diakhirin ya. Debat kusir yang ada ntar ya. Iya, debat kusir lah siapa yang paling baik ya. Maksudnya kita juga belum lolos ke putaran final. Jadi artinya kita apa? Kita move on aja lah ya ini ya. Move on aja, kita artinya apa? Kita satukan dukungan lagi. Kita berikan yang terbaik buat timnas agar bisa lolos ke putaran final. Bukan lolos ke putaran 5 ya. Putaran final loh targetnya loh, bukan putaran 4. Iya. Putaran final adalah target untuk Indonesia. Jadi putaran 4-nya kita udah harus lolos ya. Karena kalau enggak kita harus masuk playoff lagi. Putaran 5. Mau putaran 5, mau putaran 4. Tapi yang penting kita harus lolos ke putaran final Piala Dunia 2020. Betul, bahkan juga kan kita punya supporter yang mungkin nggak ada di bagian dunia manapun lagi, negara manapun yang punya supporter sebesar kita. Adalah Grande, kemudian ada satu lagi supporter Ultras, betul sekali. Katanya kita nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana, Mai. Oh iya, nah itu dia supporternya. Mungkin mau diadakan di negara manapun gitu ya, pasti ada pendukung Indonesia di sana. Jadi ya ini yang harus kita manfaatkan, hindari perdebatan-perdebatan yang nggak penting. Antara yang tadi 2-2-6, 3-1-6. Dah berhentilah, kita waktunya menatap ronde keempat karena tantangannya nggak ringan, sulit sekali, dari cuaca, dari kita terancam dikerjain. Belum lagi 5 pemain yang kena kartu kuning. Terancam dikerjain. Ya, karena kita punya 5 pemain yang mendapatkan kartu kuning. Ada Calvin Verdong, ada Kevin Dix, ada J.I. Jess, juga jadi ada Yakob Sayuri. Jadi ini wasit juga perlu kita waspadai ya? Betul sekali, karena kalau memang itu terjadi. Kita punya pengalaman buruk soalnya ya? Iya, kita punya pengalaman banyak lah dengan itu, Bara yang kemarin. Satu-satu yang paling gampang itu adalah itu, ngasih kartu kuning ke pemain yang sudah mengawasi kartu kuning. Nggak main di laga berikutnya. Itu, Mai. Mantap. Kita tunggu bagaimana informasi terupdate mengenai timnas dan pastinya yang kita harapkan semuanya dukungan dari masyarakat Indonesia bisa menjadi support penuh gitu ya buat semangat para pemain timnas Indonesia. Luar biasa. Thank you Bro Marco. Sama-sama Mai. Sampai ketemu lagi Mai. Kita ketemu di segmen berikutnya. Oke, kita akan kembali lagi usai jeda tentunya, tetap bersama kami di NTV Sport.